Viral juga ChatGPT ya. Ini ibarat tsunami yang mega tsunami di dunia pendidikan. ChatGPT ini bisa berpikir layaknya seorang peneliti, jadi lebih mudah, lebih terbantu dengan hadirnya ChatGPT. Apapun di situ ada sebagai ancaman bagi peradaban umat manusia. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus peladang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well, nah, suatu sistem terbaru yang lagi viral juga adalah ChatGPT ya. Ini ibarat tsunami yang mega tsunami di dunia pendidikan karena it's very easy to make article and very easy to make whatever you like it. Bahkan ya untuk caption Instagram kita pun kita pakai ChatGPT untuk hashtagnya. Perintahin artificial intelligence, bikin create caption and then also about hashtagnya. Nah, sebagai seorang IT ini, you melihat ini sebagai sebagai ancaman bagi peradaban umat manusia atau ini sebagai tools yang bisa kita memudahkan manusia dalam mengerjakan sesuatu. Gimana menurut seorang IT nih? Baik, karena saya sebagai seorang IT yang bisa dikatakan 80% sangat terbantu dengan adanya ChatGPT, menurut saya ChatGPT ini bukanlah ancaman sebagai seorang IT. Karena hampir 80% pekerjaan saya yang sulit saya kerjakan itu menjadi lebih mudah, lebih terbantu dengan hadirnya ChatGPT. Karena ChatGPT ini lebih bersifat language based on language. Jadi dia nggak bisa mengakses atribut website lain atau akun lain. Jadi sangat aman. Kecuali ChatGPT ini punya peluang bisa mengakses semua situs-situs di dunia. Seperti yang kita bayangkan dalam film-film itu, Bang, dia bisa mengakses semua akun-akun pribadi manusia dan dia bisa melakukan otak-atik seperti yang dia pikirkan sendiri. Dia bisa belajar sendiri dari akun-akun manusia. Itu ya benar sangat berbahaya. Tapi dari perkembangan yang saya lihat, ChatGPT itu masih belum bisa mengakses hal-hal yang bersifat krusial. Jadi menurut saya ChatGPT ini adalah tools yang sangat bagus, yang sangat membantu kita secara akademisi maupun secara teknologi, tapi masih belum memiliki ancaman gitu. Jadi kalau untuk dunia akademisi itu pun sangat membantu. Kalau bisa dikatakan plagiarisme itu masih belum, karena saat saya coba minta bikinkan sebuah aplikasi website bla bla bla, dia akan nggak memberikan sesuai kemampuannya, dan kemampuannya itu tidak sehebat kemampuan manusia. Dia hanya belum, karena sesuai dengan request, dia juga akan memberikan feedback sesuai dengan request. Jadi saat kita minta website sederhana, dia akan memberikan website sederhana yang semampunya dia. Jadi tidak akan kelihatan bahwasanya itu pure sangat bagus sekali dan mengalahkan dunia akademisi atau kemampuan manusia. Sangat tidak mungkin menurut saya, karena dia belajar dari apa yang kita minta gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan plagiarisme itu tidak akan hadir di dalam ChatGPT menurut saya. Itu menurut kacamata IT ya. Tapi kalau saya melihat, saya coba pernah pakai ChatGPT sebentar waktu itu ya. Saya coba bikin artikel tentang riba. Ya, coba riba. Langsung keluar dalilnya, suratnya, hadisnya. Jadi kultum itu udah selesai langsung. Jadi nggak perlu lama. Saya baca minta ChatGPT bikinkan, dan keluar oh gini dalilnya, oh gini dalilnya, oh gini. Karena dia bisa mengakses berbagai macam source yang ada di Google kan. Ya, nah, jadi saya agak mewarning academician ya untuk tidak memasukkan tulisannya ke Google, karena ya saya melihat ini sebagai kita bisa ngecek similarity dari ChatGPT itu apa, tapi pasti ada kelemahan. Tentu yang si Elon Musk ya tidak akan diam dan happy sampai situ aja. Pasti dia akan mengembangkan
taraf yang lebih perfect ya. Nah ini perlunya para IT nih, makanya saya tadi tertarik nggak kerja sama Elon Musk. Sangat tertarik. Saya sangat tertarik karena ChatGPT ini punya peluang bisa berperilaku seperti researcher atau para researcher. Jadi ChatGPT ini bisa berpikir layaknya seorang peneliti kalau dia punya akses ke semua resource. Sayangnya sekarang ChatGPT masih terbatas untuk akses ke beberapa resource yang harusnya dia butuhkan. Seperti yang Bang Melki bilang, dia bisa menciptakan literasi saat user minta sebuah referensi. Jadi dia mengkarensikan permintaan user secara literasi yang sangat bagus. Memang secara literasi sangat bagus karena dia belajar dari literasi yang diberikan oleh requester. Gitu, itulah kenapa hasilnya outputnya lebih bagus. Dia belajar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, apabila dia punya akses ke resource sumber daya library atau seperti yang kita ketahui ada jurnal library perpustakaan jurnal-jurnal kampus. Seandainya dia punya akses dan dia punya wawasan lebih dari manusia. Karena manusia sendiri kalau pengen tahu sesuatu buka jurnal dulu kan. Sedangkan ChatGPT dia udah di kepalanya jurnalnya itu. Jadi done ya, semuanya selesai ya. Jadi barangkali ChatGPT nggak akan dikasih akses tuh sama Scopus ya, sama jurnal-jurnal internasional. You can access my system, so you still stupid instead of mine. Jadi dibandingkan dengan penelitian orang-orang. Nah ini benar kalau saya melihat itu sebagai ancaman buat pendidikan ya, karena orang akan malas sekali. Anak sekarang aja generasi muda Indonesia tuh udah malas berpikir kompleks ya. Sudah malas berpikir kompleks, tambah lagi dengan ada ChatGPT yang lu nggak perlu mikir. Dikasih tugas bikin artikel tentang pemanasan global. Bikin artikel tentang muncul semua, bikin artikel tentang penyakit gitu ya. Misalnya ilmu kesehatan apapun di situ ada. Gila nggak tuh? Dan gue bilang ini nightmare banget ya. Kalau saya melihat ini mimpi buruk bagi dunia pendidikan. Karena apa? Karena otak dosen itu kan terbatas ya. Dia nggak baca, lupa lagi. Kalau ChatGPT nggak ada lupanya karena algoritmanya udah ada di situ semuanya. Dan semuanya udah tertera di sana sehingga tidak menjadikan ada barrier lagi, tinggal dikonekin aja, tinggal di instruksinya dijelaskan, bla 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 bla, and then selesai. Wih, panjang lebar kita ngomong soal ChatGPT ya. Ini memperkaya Elon Musk nih. Satu hari launching itu udah 1 juta orang yang subscribe. Benar, sangat banyak penggunanya. Sampai sekarang pun malahan semakin bertambah. Itu mungkin datanya mungkin bisa kita lihat di Google. Saya juga belum lihat, tapi terakhir saya lihat secara kasat mata langsung yaitu IT security dari sebuah perusahaan, saya nggak mau bilang nama perusahaannya apa, itu sangat ketergantungan dengan ChatGPT untuk melakukan ekspansi sebuah keamanan website gitu kan. Itu secara tools ya, itu dari sampel 2 atau 3 orang, apalagi seluruh IT yang bekerja di bidang yang terkait yang bisa kita hitung di Indonesia ada sangat banyak IT ya. Rata-rata mereka tentunya pakai menggunakan ChatGPT, apalagi researcher, peneliti. Aduh, sudah banyak sekali penggunanya guys. Yes, memperkaya Elon Musk guys. Nah barangkali kita Rahmat nanti barangkali bisa nyutain apalah namanya ya. Ya kan banyak tuh ya kayak orang create AI untuk bikin PowerPoint, AI untuk kadang nih yang brand ini ya. Nah brand ini tergantikan juga dengan artificial intelligence ya. Kita nggak perlu pakai brand ini udah dapat suara yang banyak lagi, tapi masih terbatas. Itu masih 1 menit gitu ya. Tapi kalau untuk lama tetap saya masih membutuhkan Rode ya. Jadi kalau Rode dengar, I use this microphone since 4 years ago ya, and I want to buy another one. Jadi saya endorse ya Rode ini, bagus banget mic-nya, wireless. Saya beli waktu itu berapa ya di Australia, saya beli waktu itu, dan saya mau beli yang agak 3 mikrofonnya. Jadi ya nggak perlu gini capek juga kan. Sabar. Iya Bang, iya. Ya jadi rasa dengan teknologi itu kita sangat termudahkan. Cuman jangan sampai kita malas ya. Jangan sampai kita malas sehingga kita menjadi stupid ya. Jadi bodoh. Ada dulu film iRobot ya, yang iRobot ya, yang manusia itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Dan itu dulu ada prediksi saya pernah baca, kenapa ada alien? Karena manusia tuh ototnya udah nggak gerak lagi. Semua robot ini kepala aja yang gede. Kan dipakai terus kepala ya, tapi ototnya nggak dipakai.
Well, juga ada gerakan-gerakan manusia sekarang di berbagai macam negara maju yang mengatakan bahwa kita kembali ke back to nature, kembali untuk berhidup seperti zaman kuda gigit besi, you know, yang nggak pakai teknologi lagi. Tapi sehebat apapun itu teknologi, you tetap perlu makan. Ya. Kita tetap butuh petani. Nah. 53% source Sumatera Barat adalah agriculture. Jadi sektor yang namanya IT atau sektor pertanian itu dua hal yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Kecuali nanti ada perusahaan makanan yang bikin pil astronot, baru tuh nggak boleh. Pil astronot itu kita makan satu pil tahan 6 bulan gitu ya. Nah itu seperti apa, artificial food ya. Atau menciptakan wangian-wangian yang langsung bikin kenyang ya, udah banyak juga dulu ya. Jadi macam-macam kemampuan manusia yang bisa menghancurkan manusia itu sendiri atau bisa sangat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas dan tantangan-tantangan di masa mendatang. Well, menarik sekali ya bincang-bincang kita dengan apa kata mereka kali ini. Tapi satu hal yang perlu disadari adalah English very important. Seperti Rahmat yang sudah 2 tahun tamat belajar lagi bahasa Inggris untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih. Karena emailnya sering masuk dari Australia untuk invitation untuk bekerja di Australia. But unfortunately belum punya IELTS ya. Nggak apa, kita doakan semoga punya IELTS cepat sehingga bisa langsung berkarir di negeri kanguru yang gajinya dolar. Jadi duit semua, jadi nggak perlu lah mau beli Mac yang the latest phone atau Pro Max ke giganya 512 ya. Doesn't matter, piece of cake ya. Beli aja itu gampang itu karena perangkat keras yang diciptakan oleh teman-teman yang di Amerika itu lebih cepat kita dapatkan dan lebih murah jika kita belinya di tempat mereka yang memproduksi, yaitu di Australia dan Amerika gitu kan. Kita tinggal beli sana aja. Ini nggak ada BM bro. Black market ya. Atau emailnya mesti diupdate tiap per 3 bulan. Ya karena handphone saya kan dari luar, jadi emailnya masih belum bisa, saya masih bayar pajak. Sebenarnya waktu itu harga handphonenya udah nggak seberapa lagi, karena kita kan barang di bawah $500 atau 1,5 juta tuh nggak kena pajak masuk. Karena waktu saya landing di Indonesia saya nggak ketemu sama orang cukai. Saya mau tahu nih HP saya ini HP 6S Plus udah lama banget, teknologi 2015, tapi sampai sekarang masih keren menurut gue dan masih bisa bikin konten dengan iPhone itu dan masih bisa ngasilin duit. Ya bagaimana kita mempucundangi teknologi. Iya benar sekali. Dan ujung-ujungnya ya seperti yang kita ketahui kita pakai bajakan terus, yaitu bajakan email dan sekarang sudah nggak bisa. Dan ya bagaimana solusinya, kita ke Australia balik lagi baru handphone ini bakal aktif. Ya, jadi kalau barang kita ada barang yang kayak iPhone apa itu nggak bisa, barang fake nggak bisa masuk bro. Jadi harus ori semuanya, ya nggak sih? Jadi kalau barang-barangnya masih bisa. Well, nah terakhir pesan nih buat anak muda yang di luar sana masih malas belajar bahasa Inggris, apa pesannya Rahmat kepada mereka yang nonton video ini? Pesan saya sih, jika kamu ingin menjadi ahli, maka ahli dulu dalam bahasa agar bisa kamu membaca, sehingga kamu ketika bisa membaca dan maka kamu akan menjadi ahli dalam segala hal ilmu pengetahuan yang bisa kamu baca. Itu aja sih. Jadi Iqra. Iqra di Al-Quran pun berkata Iqra. Namun sebelum kita bisa membaca, kita harus belajar membaca dan berbicara menggunakan bahasa yang akan kita gunakan dalam belajar tersebut. Ya, ingat bahasa nih, ingat waktu pembukaan World Cup kemarin ya. Ya, kenapa ditanyain, kenapa kita perlu, kenapa Allah ciptain bahasa, macam-macam bahasa gitu lah. Nah, itu Lita Arafu ya, aduh keluar lu gak Ustadz Melkin ya. Nah, ya. Jadi memang diciptakan berbangsa, bersuku, berbahasa untuk saling mengenal. Dan itulah kenapa bahasa orang Zefali Fongsi ya, comment allez-vous, Ohayo gozaimasu, apalagi kalau bahasa Analu wa Arabia Kalila. Bahasa Minangse sama bahasa Inggris ya. Well, yeah, thank you so much Rahmat, semoga sukses dalam belajar IELTS-nya, semoga cepat tercapai IELTS-nya untuk tujuan WHV segera berangkat ke Australia. Dan bagi teman-teman yang masih ragu untuk memperjuangkan apa itu WHV, kenapa itu WHV, udah nggak zamannya untuk ragu lagi. Di tengah-tengah ketersediaan informasi yang begitu luas, dan juga dengan keberadaan Time Language Center menginformasikan melalui YouTube channelnya Time_Language_Center. You can subscribe that, don't forget to subscribe, like, and share. Karena banyak sekali konten-konten kita yang kita buat untuk menginspiring young generation. Dan juga orang tua nih, orang tua juga perlu nonton nih. Karena orang tua, saya bukan mengunderestimate atau mendiscourage orang tua, harus nonton. Kenapa? Karena jangkauan anak-anak ini sekarang udah luas gitu ya.
kita tuh hidup di zamannya, jadi kita harus mengikuti zamannya. Jadi jangan ada lagi tuh orang tua yang ceritanya nggak boleh anaknya keluar negeri, nggak boleh anaknya di kapi sih. Yang penting makan nggak makan, yang penting ngumpul tuh nggak ada lagi ya. Makan nggak makan, penting ngumpul ya. Kalau udah makan, kalau nggak ada makan gimana? Ya metong rame-rame kan. Menyuap. Nah, jadi mohon orang tua mendengarkan video ini. There is no reason you avoid untuk mereview permintaan anak untuk belajar ke luar negeri, untuk sekolah ke luar negeri, ataupun untuk bekerja ke luar negeri. Banyak manfaatnya, terutama adalah net worth dan dollar. Oke, thank you so much for watching dalam program Apa Kata Mereka bersama pakar IT kita dari STEMIC Amik Jaya-Nusa. Gua talut nih Pak Irwan Kinun ya. Nah, ini luar biasa Pak Irwan Kinun nih. Saya masih ingat sekitar 8 tahun lalu saya kucuk-kucuk datang ke situ bawa proposal bahwa ini ada Pak programnya, dan ketemu sama Pak Irwan Kinun. Akhirnya satu-satu anak beliau nih, ini udah keren banget. Insya Allah lagi persiapan. Well, ada kata-kata closing buat audiens sana? Kata-kata closing buat audiens. Stay learning. Stay learning. Yeah. Okay, cool. Well, thank you so much. See you in the next video dalam program Apa Kata Mereka. Now, kita besok ya. It's time to build our future. It's time to build our future with Time Language Center. Bye-bye.